Suka banget makan bubur ketan hitam dan kacang hijau dicampur. Tapi malas ribet kalau harus masak ketan hitamnya sendiri dan kacang hijaunya sendiri. Aku punya solusinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini aku mau bereksperimen unik. Masak ketan hitam berbarengan sama masak kacang hijau. Jadi masaknya dicampur gitu, sama-sama dalam satu panci. Biasanya kan kalau kita makan bubur ketan hitam dan kacang hijau dicampur, masaknya sendiri-sendiri dan dicampur di mangkuk. Ini bisa jadi solusi masak bubur ketan hitam dan kacang hijau anti ribet, anti gagal, mudah dan murah. Dan aku juga bakalan share trik ampuh yang bakalan bikin ketan hitam dan kacang hijau cepat empuk, lembut, creamy, plus lumer. Dan yang terpenting, matang bersamaan. Terus hemat gas lagi. Penasaran kan? Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bubur ketan hitam kacang hijau. Pertama-tama kita timbang dulu 250 gram ketan hitam. Timbang juga 250 gram kacang hijau. Sekarang kita campur ketan hitam dan kacang hijaunya. Lanjut cuci bersih. Cuci ketan hitam dan kacang hijaunya 3 kali bilasan ya besti. Harus dipastikan ketan hitam dan kacang hijaunya sudah benar-benar bersih. Kalau sudah, sekarang didihkan 1 liter air. Aku dapat masukan nih dari besti di kolom komentar. Pakai air mendidih untuk merendam ketan hitam dan kacang hijaunya. Jadi bisa lebih hemat waktu perendaman. Yang harusnya berjam-jam cuma jadi 30 menit aja. Nah, sekarang kita coba ya. Udah mendidih nih airnya. Kita tuangkan air mendidih ke wadah ketan hitam dan kacang hijau. Kita tutup, kemudian diamkan dulu selama 30 menit. Nanti ketan hitam dan kacang hijaunya kita masak dengan metode 5-37 ya besti. Metode ini super hemat gas dan bikin bubur ketan hitam dan kacang hijaunya lembut. Emang metode masak seperti apa sih itu? Terus lanjut nonton ya. Nanti aku bakal kasih tahu metode apa itu. Sambil menunggu 30 menit, sekarang kita buat dulu kuah santannya. Tuangkan di panci 805 ml air. Kemudian masukkan 3 pack santan instan ukuran 65 ml. Jadi total santan instan dan air 1000 ml ya besti. Kalau mau pakai santan peras juga boleh. Banyaknya santan peras kira-kira 1000 ml. Masukkan juga 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul seperti ini. 1 sendok teh vanili bubuk. Dan 1 sendok teh garam. Kalau sudah, aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Nyalakan api, masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kalau sudah mulai agak panas, tuangkan di wadah 3 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga merata dan berbentuk pasta seperti ini ya. Lanjut kita tuangkan ke dalam panci, aduk-aduk lagi. Kenapa harus dicampurkan larutan tepung maizena ke dalam santannya? Biar santan punya tekstur yang bagus, sedikit lebih mengental, tidak terlalu cair. Masak santannya hingga santan mendidih dan mengental. Kalau sudah, matikan api, angkat dan dinginkan. Udah 30 menit nih, sekarang kita buka tutupnya. Lihat nih besti, cuma rendam 30 menit dengan air mendidih,
ketan hitam dan kacang hijau mengembang sempurna. Dan ide Besti di kolom komentar berhasil. Terima kasih ya udah kasih ide berlian ini. Nah, kalau ada ide dan saran lain, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita pisahkan air rendaman ketan hitam dan kacang hijau. Tuangkan ke dalam panci yang akan digunakan untuk memasak. Kita pakai lagi air bekas rendamannya untuk memasak. Kenapa dipakai lagi bekas rendamannya? Emang gak kotor? Enggak ya Besti, karena air yang kita pakai buat ngerendam tadi itu air bersih dan air matang yang sudah kita rebus dan mendidih. Dan di dalamnya pasti banyak sari-sari pati dari ketan hitam dan kacang hijau yang punya nilai gizi tinggi, jadi sayang banget kan kalau dibuang. Lanjut campurkan 1,5 liter air. Masak hingga air mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan ketan hitam dan kacang hijau. Tunggu hingga air mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, aduk-aduk sebentar hingga merata. Nah, ini trik ampuhnya Besti. Kita akan masak dengan metode 5-37. Metode seperti apa sih itu? Makin penasaran kan? Yuk kita mulai masak. Oke, sekarang kita tutup panci. Masak ketan hitam dan kacang hijau selama 5 menit. Harus diingat, jangan buka-buka tutup pancinya ya. Biarkan ketan hitam dan kacang hijau di panci mendidih sempurna. Kalau sudah 5 menit, buka tutup panci. Masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian aduk-aduk sebentar. Tadi aku lupa masukin daun pandannya di awal. Kalau Besti mau bikin juga, masukin daun pandannya di awal ya. Biar ketan hitam dan kacang hijaunya wangi semerbak. Lanjut tutup lagi pancinya. Matikan api dan diamkan selama 30 menit. Ingat-ingat ya Besti, jangan intip-intip atau buka-buka tutup panci. Biar proses pematangan ketan hitam dan kacang hijau bisa sempurna. Sambil nunggu 30 menit, sekarang kita lelehkan gula merahnya. Kita timbang 250 gram gula merah, masukkan di dalam wajan. Kemudian tuangkan 500 ml air. Masak gula merah hingga mendidih. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Udah 30 menit nih Besti. Kita buka tutup panci. Nyalakan api cenderung sedang aja. Aduk-aduk sebentar. Kemudian campurkan air gula merah tadi. Disaring ya, biar kotoran-kotoran yang ada bersama gula merah dapat tersaring. Dan kotoran-kotorannya nggak kita makan. Oh ya, pastikan air gula merahnya masih dalam keadaan panas mendidih ya Besti. Kenapa emangnya air gula merahnya harus panas mendidih? Biar suhu ketan hitam dan kacang hijau sama dengan air gula merah. Jadi proses pematangan buburnya bisa berlangsung lebih cepat. Lanjut timbang 125 gram gula pasir. Campurkan ke dalam panci. Masukkan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Setelah mendidih, aduk-aduk sebentar, kemudian tutup. Masak lagi selama 7 menit. Jangan buka-buka tutup panci ya, biar ketan hitam dan kacang hijaunya bisa matang sempurna. Kalau sudah 7 menit, kita buka tutup panci.
Aduk-aduk lagi sebentar. Gimana? Metode ini hemat gas banyak kan? Nggak perlu direbus lama. Cuma masak 5 menit, terus 30 menit didiamkan, dan 7 menit dimasak lagi. Lihat-lihat nih Besti hasilnya. Udah oke ya, buburnya udah ngeset. Matikan api. Kita diamin dulu hingga bubur dingin. Tutup panci, tapi jangan terlalu rapat ya. Sisakan sedikit ruang biar ada sedikit udara yang keluar. Biarkan buburnya ngeset dengan sendirinya secara sempurna. Buburnya udah dingin nih. Sekarang kita hidangkan di mangkuk. Siram dengan kuah santan seperti ini. Nikmat. Kreasi sajian lezat bubur ketan hitam, bubur kacang hijau. Lihat-lihat nih Besti. Enak, lembut plus lumer. Ketan hitam dan kacang hijaunya lembut bersamaan. Dan pakai cara ini super hemat gas. Ide masak secara bersamaan ini karena aku suka banget sama bubur ketan hitam dan bubur kacang hijau. Karena aku lagi pengen kedua-duanya, tapi males banget kalau masaknya satu-satu. Bayanginnya aja bikin males, pasti lama. Jadi aku ngide aja gimana kalau dicampur. Dan hasilnya suka banget. Besti harus banget coba bikin ini. Semua keluarga pasti suka. Dan cara bikinnya gampang banget. Jadi makin disayang nih. Dan kalau mau buat jualan juga boleh banget ini. Berinovasi, jadi nggak makan bubur ketan hitam aja, atau makan bubur kacang hijau aja. Di mix, jadi punya rasa yang beda. Kalau Besti suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman Besti, dan kasih komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.